Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan bahas teori tentang asal-usul Mihawk. Gue akan coba membuktikan apakah benar Mihawk adalah Celestial Dragon dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Imu dan juga Vigarland Garling. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Karena informasi soal identitas Mihawk sangat-sangat terbatas, gue akan memulai teori ini dengan mencoba menganalisis nama dari Mihawk, Dracul Mihawk. Dracula memiliki arti Son of Dracul atau anak dari Dracul. Kata Dracul sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya naga. Jadi Son of Dracul bisa kita artikan sebagai anak dari naga. Nah, hal ini jadi sangat berhubungan dengan Tenryubito yang dalam bahasa Jepang bisa diartikan sebagai naga, atau dalam terjemahan lain disebut naga surgawi atau Celestial Dragon. Nah, apakah mungkin ini clue dari Oda yang disematkan dalam nama Dracul Mihawk? Dracul adalah anak dari naga atau Celestial Dragon. Oke, lanjut kita coba perhatiin Fever Cards milik Mihawk. Fever Cards adalah kartu yang menampilkan informasi tentang karakter di One Piece. Fever Cards biasanya selalu menampilkan informasi tentang tempat lahir dari suatu karakter. Kalau kita ambil contohnya misalnya Zoro, kita dapat informasi detail bahwa Zoro lahir di East Blue, tepatnya di Shimotsuki Village. Ada juga karakter yang tempat kelahirannya tidak dijelaskan secara detail tapi tetap ada. Seenggaknya dalam Fever Cards dijelaskan bahwa karakter ini lahir dari salah satu 4 lautan besar atau Grand Line seperti Paradise atau New World. Contohnya Shanks diinfokan lahir di West Blue. Nah, hal yang mencurigakan di sini, Mihawk jadi satu-satunya karakter dalam semua Fever Cards yang tidak memiliki informasi tentang tempat kelahirannya. Apakah hal ini yang berusaha disembunyikan oleh Oda karena Mihawk lahir di Merijoa? Merijoa berada di Red Line, pusat dunia One Piece. Oleh sebab itu, Oda tidak menulisnya dalam Fever Cards karena Red Line tidak termasuk wilayah 4 lautan besar atau Green Line. Lanjut kita bahas fisik dari Mihawk. Mihawk memiliki julukan Hawkeye atau mata elang. Perlu ditekankan di sini jika kita merujuk pada manga, mata resmi Mihawk itu berwarna merah, bukan kuning seperti di anime. Satu-satunya makhluk hidup yang tinggal di Merijoa dan memiliki mata yang sangat mirip dengan Mihawk adalah Imu. Makanya di awal gue sempat bilang sepertinya Mihawk punya hubungan dekat dengan Imu, bahkan hubungan darah. Oke, lanjut ke bukti-bukti lainnya ya. Kita coba kembali ke insiden di God Valley. Kalau kalian ingat, Tenryubito atau Celestial Dragon menyebut para penduduk asli di God Valley sebagai Usagi atau kelinci. Para penduduk asli ini merupakan target pemusnahan dalam kompetisi di God Valley. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi pertemuan Zoro dan Mihawk pertama kali di Baratie. Ketika Zoro dan Mihawk mau bertarung, Mihawk sambil mengeluarkan pedang kecilnya berkata kurang lebih, "Saya berbeda dari binatang bodoh yang menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk membunuh kelinci." Mihawk menggunakan istilah yang sama dengan Tenryubito ketika menyebut orang-orang yang dianggap lemah, yaitu kelinci. Bahkan selain itu, Mihawk juga terlihat menyebut orang lain sebagai serangga. Hal ini sama seperti cara Gorosei dalam menyebut rakyat di bawahnya. Apakah mungkin Mihawk berada di God Valley pada saat itu dan mencontoh para Celestial Dragon dan juga Gorosei? Hal ini sangat mungkin karena jika kita bandingin umur Mihawk dan Shanks, mereka hanya beda 4 tahun. Shanks ketika pertama kali ditemukan oleh Roger di God Valley, bentuknya masih bayi yang mungkin usianya sekitar 1 tahun. Berarti kurang lebih usia Mihawk adalah 4 tahun ketika insiden di God Valley. Usia tersebut sangat cukup untuk mengerti omongan dan meniru perkataan serta perlakuan orang lain. Nah, coba kalian perhatiin, Garling yang merupakan pemimpin dari God Knights atau kesatria dewa memiliki skill pedang yang luar biasa. Kalian pernah mempertanyakan gak siapa yang mengajari Mihawk hingga akhirnya Mihawk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia? Jika ternyata benar Mihawk merupakan Celestial Dragon dan berada di God Valley pada saat itu, sangat mungkin bahwa Mihawk adalah murid dari Garling. Karena kalau kalian perhatiin panel ini, ketika Garling ingin menunjukkan kekuatannya di God Valley, Garling mengatakan, "Lihat ini anak-anak, apakah saat ini Garling sedang berbicara dengan Shanks dan juga Mihawk?" Oke, sekarang kita coba ambil referensi lain. Kalau kita bahas Mihawk, nggak mungkin kita nggak mengaitkannya dengan Dracula, karena Dracul sendiri memang secara harfiah berarti Dracula. Bahkan kapal Mihawk itu berbentuk peti mati. Minuman favoritnya itu menyerupai darah. Bahkan tempat tinggalnya dulu di Pulau Kuraigana mirip dengan istana Vlad the Impaler. Vlad the Impaler merupakan pria yang menjadi asal mula legenda Dracula atau vampir. Sepertinya Oda ketika menciptakan karakter Mihawk salah satunya terinspirasi dari Vlad the Impaler. Karena kalau kalian perhatiin fisiknya itu lumayan mirip. Nah, uniknya Vlad the Impaler ini merupakan seorang prince atau pangeran. Jika memang Oda terinspirasi dari karakter Vlad the Impaler ini, hal ini memperkuat bahwa Mihawk merupakan Celestial Dragon karena dia merupakan seorang pangeran. Pangeran merupakan anak dari penguasa atau raja tertinggi. Karena sebelumnya gue bilang bahwa Imu sepertinya memiliki hubungan darah dengan Mihawk, apakah mungkin jika Mihawk adalah pangeran, Mihawk merupakan anak dari Imu? Oleh sebab itu
itu, sebagai anak pangeran, Mihawk memiliki keistimewaan untuk berlatih langsung dari pemimpin kesatria dewa, kesatria milik Imu, yaitu Vigarland Garling. Sebagai bukti tambahan, kalau kita perhatiin gambar Mihawk ketika masih kecil, coba kalian perhatiin pakaiannya dan bandingkan dengan si Chibuka yang lain. Pakaian Mihawk terlihat cukup rapi dan juga mewah. Hal ini jadi bukti tambahan bahwa Mihawk merupakan seorang pangeran. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga kalau kalian punya teori lain soal Mihawk ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.